So we surrender to you, Lord, our life to you, Jesus. Our life to you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Sebab hanya kekuatan daripada Engkau kami boleh mengerti daripada firman-Mu. Tanpa roh-Mu dalam kami, sehebat apapun kami mempelajari daripada kitab suci, sehebat apapun kami merenungkan firman-firman itu, tanpa roh-Mu ada dalam kami, gak mungkin tersingkapkan. Sebab seluruh rahasia Allah ada di dalam Kristus. Bapa, biarkan kami yang memiliki roh-Mu saat ini boleh mengerti setiap firman-Mu. Biarkan hati yang lemah lembut dan rendah hati untuk mau ditegur, diingatkan dan dibangun di dalam Kau. Itu membuat kami mengenal Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dalam kami, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas, tapi roh-Mu di dalam hamba tidak terbatas. Akan memberi banyak pengertian, bahkan melampaui segala pikiran kami. Berkata-katalah Bapa, ungkapkan seluruh hati-Mu. Ini umat-Mu, ini kami semua. Rindu roti hidup-Mu. Kami mau makan roti-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Banyak juga yang datang ya. Isunya udah kiri kanan, Omikron, yang seperti ini. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Kalian adalah pahlawan-pahlawan iman. Amin. Saudara, saya akan jelaskan pelan apa yang Tuhan taruhkan. Dan saudara jangan tangkap dengan hati yang keras. Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diubah. Kalau saudara nangkapnya itu dengan roh yang egois, orang yang enggak, aku ini benar. Saudara enggak akan dapat sesuatu. Tapi posisikan hati saudara hari ini untuk menerima firman ini, aku mau Bapa. Aku mau dibentuk, aku mau diajar. Sehingga saudara pulang nanti, saudara menerima sesuatu. Tapi kalau di sini saudara datangnya sudah, aku benar nih, siapa ini? Ini salah. Ya, saudara nggak akan dapat apa-apa. Amin. Masuk slide pertama, saya minta kita masuk dalam tema bulan ini ada surrender to the King. Ayatnya itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara nggak mungkin bisa masuk kepada Roma 12 ayat 1 dengan mempersembahkan tubuhmu tanpa saudara mengerti identitasmu, betul? Bagaimana kita mau berkorban lebih kalau kita nggak ngerti posisi kita? Sebelum saudara berkorban, saudara harus tahu posisimu itu sebagai apa. Saya minta dua anak maju ke depan, dua orang. Ya, kamu yang lihatnya. Dua, ya. Belakangnya juga maju ke depan. Saudara kalau masuk datang ke gereja, saudara harus punya sikap seperti ini. Karena Bapa itu hanya mau disembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu hanya mau disembah dengan spirit sebagai putra. Kalau spiritmu hamba, datang ini sebagai hamba, saudara nggak akan sampai kepada apa yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau datang ini sebagai putra, itulah yang Tuhan mau. Karena Allah itu mencari, mau disembah dalam spirit sebagai putra. Roh dan kebenaran. Roh itu kehidupan, kebenaran itu Kristus. Hidup Kristus, hidup sebagai putra. Contoh, siapa namamu? Hilan. Dua anak ini datang ke sini. Ini adalah pemilik daripada gedung ini. Andai kata dia pemilik daripada gedung ini. Dia anaknya, bukan pemiliknya. Anak daripada gedung ini. Terus yang ini adalah, ini perumpamaan ya. Ini hamba. Dikasih tugas ke tempat ini. Oke, kamu datang ke tempat ini. Tugasmu kita deal, kita gaji sebulan 2 juta.
tugasmu di sini main musik. Setuju? Deal. Selamat, saya udah deal. Dua-dua anak ini datang ke gedung ini. Dia datang ke gedung ini, tugasnya dia apa? Main musik. Kira-kira kalau ada lampu mati, dia mau berkorban enggak ngeluarin uangnya untuk lampunya mati? Mau enggak? Enggak mau. Kalau ada bocor, dia mau enggak ngeluarin uang untuk nambal bocornya? Tugasnya dia main musik, udah deal gaji. Oke? Nah, sang putra datang. Anaknya datang. Anaknya owner ini datang. Dia datang, ada lampu mati. Ditangani enggak? Dikeluarin enggak uangnya dia? Keluarin. Ada bocor di situ, naik enggak ke atas dia? Naik, ditempel. Ada sampah di area sana. Dibersihin enggak sama dia? Dibersihin. Ada listrik mati, dia tangani enggak? Karena apa? Karena apa? Karena dia tahu identitasnya. Dia anak. Identitasnya hamba. Ngerti saudara? Kalau saudara datang ke gereja ini, spiritnya aku jemaat, aku kan asal. Aku kan ini. Saudara sedang tidak menyembah Tuhan. Tuhan mau saudara datang itu sebagai putra. Sebagai Kristus, sebagai kasih. Waktu ada orang yang ada masalah di sana, ada masalah ini, semua itu harus kau tangani. Seputra dari rumah, dia mungkin tugasnya, aku tugasnya jadi aser, seandainya dia jadi aser. Tapi dari rumah, karena dia putra, dia pasti mempersiapkan apa ya? Nanti teman-teman di sana biar semangat tak bawain makanan. Karena apa? Putra. Dia berani sacrifice lebih, karena dia putra. Ngerti saudara? Dia bingung bawain makanan, apa ya? Bawain makanan, tak taruh ini untuk sapam, tak taruh ini. Karena apa? Dia menyembah dengan spirit dalam roh dan kebenaran. Spirit sebagai putra. Nah itu penyembahan yang Tuhan mau. Bukan penyembahan seperti ini. Banyak anak Tuhan di tempat ini melayani. Tapi apa? Lihat posisi aku drum. Oh kurang, di drum. Terus udah, jangan dijadwal dulu ya, aku lagi sibuk. Karena apa? Engkau nggak sadar identitasmu sebagai putra. Engkau harus sadar identitasmu itu putra, bukan hamba. Makanya tiap hari saya minta yel-yelnya kita tiap pagi itu diucapin apa itu? Coba dibukain slide-nya. Ini yang saudara saya bawa saudara untuk mengerti kenapa saya itu melayani di tempat ini. Saya berani berkorban, saya berani keluarin ini. Bu Meli, Pak Wayan berani. Saya kira karena apa? Kami spiritnya itu bukan hamba. Saya dapat berapa ini? Deal apa ini? Berkat apa ini? No. Karena kami adalah putra di tempat ini. Kami nggak mengambil sesuatu dari saudara. Kami memberi kepada saudara. Persembahan, perpuluhan, apapun di tempat ini kami nggak mengambil. Kami memberi kepada saudara. Karena apa? Kami putra. You know? Haleluya. Tadi enggak tegang-tegang, sweet. Ngerti saudara ya? Jelas perumpamaan ini? Lah ayatnya mana Pak? Ayatnya jelas. Allah mencari seorang penyembah benar. Yang menyembah Bapa dalam roh. Roh itu kehidupan dan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kristus. Kehidupan Kristus. Hidup Kristus itu gambaran siapa? Putra yang berani mati untuk kehendak Bapaknya. Tapi kalau kau datang sebagai ahli Taurat sebagai hamba, yang ahli Taurat orang Farisi itu gambaran hamba. Oh, aku lakukan perpuluhan udah, aku lakukan persembahan, aku lakukan ini udah, aku udah ini. Puas karena melakukan firman ini, ayat ini. Tapi seorang putra, dia punya tanggung jawab. Sebagai perwakilan, representatif Christ of Kingdom. Sebagai perwakilan Bapaknya. Apa yang dimiliki Bapak, dia miliki. Apa yang Bapak kerjakan, itu kalau bocor, pasti Bapak yang nangani. Ayo. Dia nggak takut. Karena apa? Semua keuangan, semua miliknya Bapak, miliknya dia. Kalau ini, hitungannya gaji. Nah bahayanya saudara, bahayanya seperti ini. Saudara melayani sebagai hamba, tapi nuntut haknya, warisannya anak. Bisa enggak? Saudara sudah digaji sebagai hamba, tapi minta warisan. Itu kurang ajar enggak? Kurang ajar. Kalau engkau punya spirit sebagai putra dan Tuhan sudah spirit sebagai hamba dan sudah Tuhan penuhi kok. Apa yang kamu perlukan penuhi kok. Tapi waktu engkau lihat orang yang lebih sacrifice,
Oh itu aku mau dong Tuhan, oh itu kan aku anakmu juga, aku mau. Lah spiritnya beda men. Bukan karena kamu ke gerejanya sama, bukan karena lagunya beda, sama. Karena spiritnya ini beda. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa orang Kristen itu kok beda-beda gini? Karena spiritnya beda. Ini melakukannya sebagai putra, ini melakukannya sebagai hamba. Tayangin itu, slide-nya itu, yang tiap pagi itu. Kita bukan hamba tapi anak. Kan kita katakan seperti ini. We are representative Christ of kingdom. Saya adalah perwakilan kerajaan Kristus. Saya adalah putra, saya bukan hamba. Tujuannya apa? Untuk menyadarin bahwa saudara ditugaskan seperti sekarang ini bukan sebagai hamba, sebagai putra. Supaya apa? Ini bukan masalah gerejanya nanti hidup atau enggak. Saudara bisa mengerti perkenanan Bapak sebagai sehingga waktu kau nyembah, ya Abba, ya Bapak, ya ini anakku. Tapi kalau ini manggil, ya Abba, ya Bapak, hei gue pembantuku. Spiritnya beda. Karena apa? Yang dia lakukan hanya karena uang, hanya karena motivasi upah. Itu perumpamaannya. Dengan roh itulah engkau akan berseru, ya Abba, ya Bapa. Rohnya huruf besar, artinya apa? Dengan pribadi anak itulah engkau bisa memanggil, ya Abba, ya Bapa. Itu loh firmannya kan? Tapi dengan rohnya dia, dengan spirit hamba, dia manggil, ya Abba, ya Bapa. Anak isopon. Ngerti saudara perumpamaan ini? Saudara harus mengerti ini dulu supaya apa? Saudara bisa mengerti firman itu punya kuasa kalau engkau ada di posisi ini. Posisi ini yang engkau diberkati. Engkau tetap dapat jatah, tapi sebagai upah. Tuhan Yesus memberkati. Kamu juga putra. Haleluya. Tema yang bulan kemarin itu adalah chosen by king. By the king. Chosen by the king. Artinya apa? Engkau nggak mungkin masuk ke bulan Februari. Kan Pak Arifin ini ngasih tema itu selalu berurutan kan. Nggak mungkin kamu bisa langsung masuk Februari. Surrender the king. Wah aku mau berkorban. Tanpa kau ngerti dulu chosen by king. Kamu itu sudah dipilih sebagai putra. Jadi awalnya kamu harus tahu statusmu. Identitasmu sebagai putra. Bukan sebagai hamba. Nah waktu kamu mengerti statusmu sebagai putra. Maka bulan kedua kamu bisa masuk. Surrender to the king. Berani berkorban. Karena apa? Berkorban itu apa? Untuk identitasmu. Statusmu sebagai anak. Amin. Baru masuk ke bulan ketiga, engkau akan masuk loving the king. Karena apa? Engkau bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Kau sudah menjadi anak, engkau berkorban, ya jelas dong itu wujud kasihnya kita kepada Bapa. Enggak bisa kau enggak ngerti ini langsung. Bulan apa? Bulan 3, loving the king. Tapi langkah yang pertama, langkah yang kedua enggak kau lakukan. Enggak bisa. Amin. Ahli waris yang diperhamba. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Prosesnya harus sebagai hamba dulu untuk jadi seorang anak. Bagaimana kayak anak kecil. Anak kecil kayak Gracio. Gracio selalu ada di dalam aturan-aturan tua bapaknya. Betul? Tapi dia bertumbuh dewasa. Semakin dia mencerminkan kehidupan bapaknya. Aturan-aturan bapaknya sudah ada dalam dirinya. Amin. Tidak perlu lagi. Tidak boleh pegang pisau. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Tidak boleh ini. Karena apa? Hidupnya sudah bertumbuh dewasa. Dia mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah awalnya memang dari hamba. Diatur, ayo tak jadwal ya. Tak jadwal ya ini. Kamu jadi aser ya, ya tak jadwal. Terus sudah itu ini ya. Lakukan itu dengan setia. Di sini posisinya. Tapi setelah di sini engkau harus tahu. Engkau harus akil balik. Karena apa? Engkau itu ahli waris. Jangan mau hanya berkat upah. Ahli waris ini jauh lebih tinggi jabatannya. Banyak orang suka jadi hamba tok, sikapnya sebagai hamba, datang ke gereja hanya sebagai hamba, Kapan bertumbuh sebagai ahli waris? Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Banyak orang sukanya di sini tok. Hamba itu sukanya komplain. Betul? Disuruh kerja lembur, ini bukan tugasku. Ini
Oh gajinya kurang, masih ini lemburnya kurang, ininya lembur. Ya repot. Karena spiritnya apa? Hamba. Bukan spirit putra. Saya muridkan beberapa orang datang pada saya. Saya melihat banyak orang, saya bawa sebagai putra, saya ajar sebagai putra, terus sudah itu mereka merasakan apa yang Tuhan taruhkan. Dan mereka mengejar bukan lagi sebagai hamba, rugi. Dia harus bertumbuh sebagai putra. Karena hanya putra yang menerima otoritas Bapa. Amin. Bayangin, ada hamba pakai otoritas punya Bapa. Ini punya aku, dalam nama Yesus ini. Lah ini otoritasnya putra, bukan otoritasnya hamba. Kita itu kadang-kadang tidak bisa memisahkan bahwa kita menjadi Kristen langsung jadi putra. Enggak, kau harus bertumbuh, ada pertumbuhan dalam hidupmu. Mulai dari putra, oh ya terus aku harus berubah, aku harus terus menyatakan Kristus, aku harus terus Kristus harus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang hidup artinya gini, kok kasih itu mau ditaruh di tempat manapun, kasih garam itu ditaruh di tempat yang paling tawar, dia tetap asin. Kau dihina, kau disalahkan, kau dicaci maki, tetap kau itu kasih, nggak ada pilihan. Karena kasih itu identitasmu. Kasih itu bukan perintah. Kasih itu identitas. Paulus ngomong, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya apa? Kristus, kasih itu identitas, bukan perintah. Amin. Jadi, waktu engkau ditekan sama istrimu, suamimu, anakmu, partner bisnismu, tetap kasih yang harus terjadi. Karena apa? Loh Pak, kita harus menderita. Iya menderita, tapi di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Firman-Nya ngomong, penderitaan ringan itu enggak sebanding dengan kemuliaan yang aku sediakan. Amin. Makanya jangan jadi pendusta. Ngaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kasih adalah Tuhan. Yesus ada Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Oh ngaku. Yesus, akulah jalan. Yesus ngomong, akulah jalan. Kasih itu adalah jalan. Oh kita ngaku. Tapi waktu disakitin, enggak mau. Loh itu sama aja kan pendusta. Ngaku mulutnya kita Yesus Tuhan, jalannya Yesus enggak mau. Loh itu kan pendusta. Cuma ngaku di mulut toh, tapi waktu dihina untuk berjalan di dalam kasihnya. Yesus, akulah jalan, artinya apa? Jalan itu identitasnya Yesus. Yesus itu jalan. Kalau kamu tidak lewat jalannya Yesus, yaitu kasih. Artinya apa? Kamu menolak Yesus, betul? Jadi kalau mulutmu ngaku Yesus Tuhan, tapi tidak mau jalannya itu adalah kasih, kebenarannya itu adalah kasih, hidupnya itu adalah kasih, tidak mau lakukan itu, engkau sedang nolak Yesus, engkau adalah seorang pendusta. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita itu pendusta, kita ngaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Waktu istri kita, teman kita, wah apa pengadilan aja, usaha aja, hancur kita. Kita yang hancur sendiri karena apa? Mulut kita ngaku, tapi kita tidak mau jalani jalannya dia. Yesus ngomong, aku jalan. Jalan di situ bahasanya hudos, bahasa Yunaninya. Hudos itu bicara mengenai kata sifat, kata sifat dia. Bukan kata benda. Dan itu yang harus saudara lakukan. Jadi jangan menyangkal Yesus. Jalani aja di jalannya Yesus. Pak, menderita, iya menderita, tapi di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bagaimana kau bisa mengenal Yesus? Kalau kau tidak lewat jalannya dia, waktu kau ada di jalannya dialah kau akan kenal. Oh gini ya rasanya Yesus. Oh gini ya Tuhan itu. Gini ya pembelaannya. Waktu kau dihina, engkau melepaskan. Waktu engkau mempertahankan nyawamu, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi waktu kau lepaskan nyawamu, harga dirimu, egomu, keuanganmu. Waktu kau belajar lepasin itu, tahu-tahu, loh ternyata Tuhan. Oh ternyata ada pembelaan demi pembelaan yang hidupmu. Yang membuat kau ini toh yang dimaksud Tuhan. Ngerti saudara? Jadi jangan kenal Tuhan itu cuma belajar Alkitab, dihafal Alkitab, diucap-ucapin Alkitab, tapi nggak dihidupin, nggak ada gunanya. Amin. Firman itu roti hidup yang perlu kau makan. Yesus itu roti yang kamu harus makan. Oh manis ya, rasanya apa? Waktu kau makan roti itu ngasih pengertian, ngasih pengetahuan, ngasih pengenalannya. Dia roti. Amin. Paulus
Paulus sedang menceritakan mengenai ayat tadi itu, seorang anak yang mewarisi harta keluarga saat orang tuanya meninggal. Meski demikian ia berada di bawah seorang penuntun walinya karena anak itu masih di bawah umur. Karena itu meskipun ia ahli waris, tetapi sebenarnya dia hidup sebagai hamba. Jadi kalau engkau tidak mau akil balik bertumbuh, menyatakan Kristus dalam hidupmu, menjadi Kristus jadi identitasmu, engkau cuma hanya statusmu sebagai hamba, tapi bukan sebagai putra, ya kamu cuma sebagai hamba. Engkau datang ke gereja, hanya kamu yang bisa mengenal dirimu kok. Kamu datang ke gereja ini, kamu yang bisa mengenal dirimu. Kamu itu sebagai putra atau sebagai hamba, kita itu kalau yang kenal. Saya sadar identitas saya siapa. Jadi jangan omongannya orang, oh katanya Pak Andoko aku hamba, katanya Pak Andoko aku putra. Enggak, saya enggak sedang nuduh misah-misahkan gitu. Saya cuma ngasih tahu saudara, hanya saudara yang bisa mengenal diri saudara. Posisinya. Kok saudara menyembah Tuhan sebagai putra atau saudara menyembah Tuhan sebagai hamba, saudara yang kenal diri saudara. Itu antara hubungan saudara dan Bapak toh. Amin. Itulah jenis ahli waris yang tidak dipimpin oleh roh, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Roh-roh dunia dan unsur-unsur dasar iman, Injil keselamatan. Ya, Injil keselamatan, Injil dasar. Tapi Injil kerajaan itu, Injil keselamatan itu ada di dalamnya. Apa Pak Injil kerajaan? Injil kerajaan itu tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas, tapi di dalam hidupmu. Hidupmu ini loh sebagai cerminan daripada Kristus. Orang melihat Kristus melalui hidupmu. Itulah Injil kerajaan. Karena apa? Seluruh hidupmu mencerminkan firman itu sendiri. Next. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat, Alkitab itu penuntun, ayat 24 aja saya terangkan. Kalau saya terangin panjang nanti ini. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Posisi kau sebagai hamba, itu penuntun. Ayo tak disiplin ya. Ini aturan ini gini. Ini kepelayanannya caranya gini. Kamu melayani si Tuhan segini. Itu semua itu penuntunnya. Kasih perpuluhan, persembahan. Itu penuntun. Tidak bisa, oh aku berarti tidak perpuluhan. Tidak bisa, itu penuntun. Aturan-aturan itu penuntun. Sampai Kristus itu nyata dalam dirimu. Amin. Tapi masalahnya, kalau engkau dituntun toh, tapi tidak mau masuk kepada wajah Kristus, ya tidak pernah sampai kepada tanah perjanjian seperti orang Israel. Muter di padang gurun sebagai mental hamba toh. Betul? Orang Israel keluar dari Mesir. Mati. Banyak yang mati di padang gurun. Kenapa? Mentalnya mental hamba. Ikut Musa. Taat pada firman. Tapi apa? Mentalnya hamba. Ada masalah, kemana ini? Kok kurang air? Mana ini kurang makan? Mana ini kurang air? Komplain toh. Mentalnya mental hamba. Akhirnya apa? Mati semua di padang gurun. Hanya apa? Orang yang punya mental putra yang masuk tanah perjanjian. Siapa yang mau keliling di padang gurun, angkat tangan, tak doain. Loh kok tidak ada semua? Siapa yang mau jadi putra? Angkat tangan. Oh semua. Tapi yang menentukan siapa? Gerejanya, pendetanya? No, sikapmu. Waktu kamu datang ke gereja, waktu kamu ibadah. Kamu sebagai putra atau kamu sebagai hamba, itu pilihan ada di dalam tanganmu. Is at hand. Yesus ngomong gini, kerajaan Allah is at hand, ada di tanganmu. Kamu mau masuk sebagai putra atau kamu masuk sebagai hamba, is at hand. Kerajaan Allah ada di tanganmu. Amin. Nah, Injil kerajaan itu apa? Injil kerajaan atau Injil sepenuh Injil Kristus itu adalah karena kamu nyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayan kamu, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu atau kitab suci, melainkan pada loh-loh daging dan di dalam hati manusia. Hidup kita inilah Injil kerajaan. Amin. Orang melihat ketaatan, mereka melihat kelembutan, mereka melihat kasih karunia. Orang dekat kamu, aku kok rasakan Kristus ya dalam dirimu. Itulah Injil kerajaan. Di dalam Injil kerajaan ada Injil keselamatan, tapi di dalam Injil keselamatan tidak ada Injil kerajaan. Injil keselamatan cuma aturan toh.
Tapi kalau di dalam Injil kerajaan ada grace. Kalau ini tadi Injil keselamatan, ini hanya upah berapa? Kerja dikit kurang, ya sudah, tidak dapat. Tidak ada anugerah. Cuma hukum, hamba posisinya. Tapi putra, grace. Hilang nggak apa-apa, diberkati lagi, dilepasin, dapat lagi, dilepasin lagi, dapat, itu putra. Amin. Amin, amin. Ini kenapa? Yeremia 31 ayat 31 34 itu sampai Ibrani 8 ayat 8 dan 10 itu sudah menubuatkan Injil kerajaan ini sudah dinubuatkan dulu sebelum Yesus datang, sudah dinubuatkan. Di mana Yeremia 31 ayat 31 34? Tapi saya baca tiga-tiganya. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel yang pada waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku pada batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Padahal kita nggak ngajar. Mengenal Allah dari mana? Dari teladanmu. Orang melihat Kristus sendiri dalam dirimu yang akan mengajar mereka. Waktu kau dihina, engkau tetap mengasihi. Waktu engkau disalahkan, engkau tetap memberkati. Orang ini kok tak tekan, tapi tambah memberkati. Dihina, tapi kok tambah diberkati. Lah, orang itu akan diajar oleh Kristus dalam dirimu. Amin. Jadi teladan-teladanmu itu yang di dalam Kristus itu yang akan mengajar mereka. Bukan omonganmu, bukan ayat-ayatnya, tapi teladan Kristus sendiri dalam dirimu yang mengajar anakmu, istrimu. Mereka melihat teladan, papaku kayak gini ya, aku harus lebih daripada papaku. Papaku kayak gini, aku harus lebih. Enggak perlu kita bingung, tobat, ini ayatnya. Enggak perlu, karena apa? Mereka melihat teladan Kristus melalui diri kita. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran yang tidak lagi dibatasi oleh gunung dan Yerusalem. Karena seluruh hidupmu menyatakan gambar wujud Allah, yaitu Kristus. Karena tujuan awal manusia diciptakan itu adalah serupa dan segambar Allah. Tujuan Allah manusia diciptakan untuk apa? Untuk menyatakan gambar, untuk menyatakan karakter Allah. Ini tujuan Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan, biar aku berkuasa, biar aku ini. Bukan. Tujuan dari semula manusia diciptakan itu adalah apa? Manusia diciptakan serupa di gambar Allah. Tujuannya apa? Supaya manusia menyatakan karakter gambar wujud Allah. Sehingga gambar wujud Allah, yaitu Kristus, kasih itu dapat dilihat melalui dirimu. Haleluya. Kalau saudara sudah tahu tujuan saudara diciptakan, makanya itu firman-Nya tuh, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Kerajaan Allah itu sistem. Saya sudah berkali-kali ngomong, kerajaan Allah itu sistem. Injil Matius 18 ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, ia akan menjadi seperti anak kecil, ia menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Kalau di dunia ini kita kan berusaha pertahankan. Itu dunia. Daging kita itu selalu pertahankan, jangan dilepas, pertahankan. Kalau sistem kerajaan Allah, lepasin. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau kau di rumahmu sama istrimu masih mempertahankan, enggak bisa ini benar, enggak bisa. Nah, itu bukan kerajaan Allah. Sikapmu di dalam hidupmu yang selalu mempertahankan adalah bukti bahwa engkau bukan warga kerajaan. Warga kerajaan itu dia nanti, oke, ampuni. Aku datengin minta maaf. Tak berkati dia. Lepaskan. Itu sistem. Amin. Aplikasi online, Gojek. Itu sistem atau tempat? Sistem. Saudara bisa enggak datang ke nyari Gojek itu tempatnya? Bisa nyari enggak? Nggak bisa.
harus ikutin sistemnya di handphonemu. Betul? Untuk mendapatkan semua fasilitas daripada Gojek, saudara harus masuk pada sistemnya. Betul? Sama, kerajaan Allah itu bukan tempat yang saudara cariin di mana ini. Oh, kerajaan Allah, tidak bisa. Saudara harus masuk pada sistemnya. Sistemnya gimana? Sistemnya itu dimulai dari Kristus, kasih oleh Kristus kepada Kristus bagi Kristus. Jadi dimulai dengan sikap sebagai putra, oleh putra, kepada putra, dan bagi putra. Jadi engkau harus memulai semua itu dalam sikap sebagai putra. Kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, itu harus bersumber daripada engkau. Banyak anak Tuhan bukan memulai dari putra, tapi hanya bagi putra, bagi Allah toh. Oh, pokoknya kerja sembarangan, tidak jaga hati seenaknya, dapat ke sana, pukul sini. Pokoknya aku ngasih perpuluhan. Pokoknya aku nyanyi di gereja. Pokoknya aku nyembah di gereja. Artinya gini, engkau tidak memulai dari, oleh, kepada, tapi bagi Allah toh. Di sini dari aku, oleh aku, untuk aku, bagi Allah. Akhirnya Allah ngomong apa? Hei, enyah engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Tuhan mulai itu harus dari, kepada, dan bagi Allah. Roma 11:36. Segala sesuatu harus dari, oleh, kepada, dan bagi Allah. Amin. Jadi jangan bangga kalau engkau, aku lakukan perpuluhan, aku lakukan persembahan, aku nyanyi di gereja. Tapi engkau memulainya dari keakuanku, egoku. Aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat. Tapi semuanya dari siapa? Dari egonya dia. Tuhan ngomong, hei, enyah engkau membuat kejahatan, aku gak mengenal engkau. Amin. Jangan bangga kita sudah melakukannya bagi Tuhan. Karena apa? Saya bisa ngomong ini pengalaman saya. Saya bangga dengan saya sudah lakukan. Aku Tuhan nih, udah lakukan buat Tuhan. Tuhan cuma ngomong, hei, nyah engkau Han. Aku gak kenal kamu. Karena kau mulai dari egomu. Aduh Tuhan, tobat aku Tuhan. Tobat, belajar lagi, mulai lagi. Akhirnya saya menerima ini. Semua firman yang saudara terima hari-hari ini kepada apa yang kami bagikan. Itulah perjalanan Kristus melalui hidup kami. Kami gak belajar dari buku ini, belajar itu saya bagikan, buku ini saya bagikan. No, kami hanya melihat kitab suci itu menjadi cerminan, itu hidup saya, gambaran saya. Kalau Paulus itu saya, gambaran saya. Yesus itu gambaran saya. Kitab suci itu cerminan saya. Oh ini ya, oh perjalanan kasih melalui Paulus, perjalanan kasih melalui Rut, perjalanan kasih melalui Daud, perjalanan kasih melalui Timotius, perjalanan kasih melalui Yesus. Saya lihat bagaimana mereka ini hidup di dalam kasih. Oh gitu, berarti ada perjalanan kasih melalui Handoko. Perjalanan kasih melalui seluruh kehidupanmu. Amin. Karena kalian adalah bait Allah. Jangan bangga hanya melakukan ritual. Oh aku sudah memberkati sana, aku sudah bagikan berkat sana, aku bagikan berkat sini. Kerajaan Allah itu sistem. Kalau saudara, sistem itu kalau biru, merah, terus hijau, merah, biru, oranye ya itu ya. Saudara kalau lihat sistem ini, kalau yang merahnya aku cabut, jalan enggak sistemnya? Jalan enggak? Enggak. Atau kalau birunya saya cabut, jalan enggak? Enggak jalan. Sama. Kalau saudara tidak mulai dari, terus langsung kepada, enggak bisa. Atau enggak dimulai dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia. Terus darinya enggak usah, langsung kepada dia. Bisa enggak? Enggak bisa. Itu sistem saudara. Jadi masuk dalam kerajaan Allah itu kok harus ikutin sistemnya. Banyak anak Tuhan akan kesasar nantinya. Karena mereka enggak ngikutin sistem ini. Percaya, mereka bangga dengan ritual-ritualnya. Aku udah pelayanan, aku udah jangkau jiwa, aku udah persembahan. Mereka akan lakukan hanya kayak gitu semua. Karena hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan. Ya itu sudah dinubuatkan kok. Jadi jangan kaget nanti. Kalau hari-hari terakhir, loh kok aku gak masuk? Loh kok sistemnya udah dilanggar semua. Amin. Jadi bukan karena kita ini orang Kristen, bukan. Tapi kok ada dalam sistem itu hingga wajah Allah ada dalam dirimu atau enggak. Kalau
sistem nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak dilakukan, hanya nomor 6 bagi Tuhan tok. Yang muncul siapa? Ego kita. Tapi kalau yang awal sudah nomor yang hijau ini kita turutin semua, kita jalanin itu, yang muncul siapa? Wajah Allah. Amin. Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran Kristus itu mengosongkan diri. Kenapa dia harus mengosongkan diri? Supaya apa? Egonya itu tidak lebih dari dirinya. Diri kita itu selalu pengen diri kita itu lebih tinggi dari Allah. Kita itu selalu punya sifat mau mengkudeta Allah. Daging kita itu selalu punya sifat itu mau mengkudeta Allah. Apa yang aku yang paling benar, dan kasihnya itu mulai hilang. Jadi waktu engkau merasa harga dirimu direndahkan, wah apa lo kurang aja, kau harus belajar mengosongkan diri. Allah, Yesus itu adalah Allah, tapi dia mau menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Sehingga apa? Pribadi kasih itu tetap tinggi, paling tinggi dalam dirinya. Nah itu harus ada sistem ini, pikiran Kristus itu harus ada dalam dirimu. Dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, engkau harus selalu mengosongkan diri. Meskipun kadang-kadang istrimu, suamimu, temanmu itu salah, tapi dia ngotot, ya udahlah aku sorry ya. Mengosongkan diri, kosongin diri. Meskipun kau benar, udahlah kalau dia ngeyel kurang ajar, udahlah, ya udahlah, sorry ya, aku yang berkati kamu. Itu mengosongkan diri supaya apa? Allahnya yang lebih tinggi dalam dirimu, bukan kamunya. Itulah hukum yang pertama dan utama. Kasih kepada Allah. Lah waktu kamu bisa mengosongkan diri, hukum kedua, kasih kepada sesama, otomatis ada di dalamnya. Karena apa? Kau bisa mengosongkan diri, maka udahlah, tidak apa-apa, aku terima aja dia. Karena egomu tidak lebih tinggi daripada Allah, kasih itu tetap lebih tinggi dalam dirimu, maka engkau bisa tetap mengasihi. Oke, aku tetap akan berkati kamu deh. Nah itu kasih kepada sesama. Tapi kalau engkau tidak lakukan hukum yang pertama, lakukan yang hukum yang kedua, itu hanya untuk kesombonganmu tok. Wah, aku berkati sana, aku berkati sini, aku berkati sana. Egomu yang tinggi. Amin. Jadi ini sistem, pikiran Kristus itu sistem yang akan mengerjakan perasaan Kristus. Kalau engkau dikuasai pikiran Kristus, perasaan Kristus akan pasti bekerja dalam hidupmu. Belas kasihan itu akan ada terus. Amin. Kemarin sudah dibawa oleh istri saya, dan saudara harus tahu. Saudara harus paham mengenai ini. Kalau tidak paham mengenai ini, saudara akan gerambiang. Ini yang dijelaskan sama istri saya. Ruang Maha Kudus itu, ruang bait suci. Kita ini bait suci kan? Kita bait suci. Nah, zaman dulu bait suci itu bangunan. Bangunannya bait suci itu ada tiga lapisan. Halaman, ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang Maha Kudus, 3 posisi. Zaman dulu bait suci itu ada tiga ruangan. Halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Halaman itu tempat bakar daging. Korban yang daging-daging itu dibakar. Nah, masuk ke ruang Maha Kudus, ruang kudus itu masih ada sedikit kedagingan, hal-hal yang memuaskan jiwa, perbuatan baik, kasih, kelembutan, yang bisa kebanggaan jiwa kita, untuk memuaskan jiwa kita, pelayanan, ini semua hanya untuk memuaskan jiwa kita, kebanggaan jiwa kita. Nah, kita ini bait Allah. Kamu tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kalau bait Allah ada 3 lapisan, halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Dalam diri kita ada 3. Nah, di tempat kita itu ada 3. Body, terus udah itu soul dan spirit, roh. Itu kalau kedagingan itu harus dibakar. Ego kita itu harus dibakar. Terus masuk kepada jiwa. Jiwa itu ya kita bangga dengan pelayanan, dengan hal-hal perbuatan baik kita. Tapi ingat, kau harus masuk ke dalam lagi, ruang Maha Kudusnya, untuk kau berjumpa. Dengan apa? Mengosongkan diri. Jadi kebanggaan yang ada di jiwa kita, pelayanan, yang ini yang kita banggakan, itu harus kau kosongkan. Supaya apa? Kau bisa masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu roh. Sehingga hidupmu itu semua dipimpin oleh roh. Roh, jiwa, dan body. Itu dipimpin, tapi kebanyakan anak Tuhan enggak kan, dipimpin oleh egonya, dagingnya. Akhirnya dagingnya mempengaruhi jiwa, rohnya makin kecil. Banyak orang
mengerjakan sesuatu dari luar ke dalam, bukan ke dalam keluar. Amin. Harusnya dari roh, oleh roh, kepada roh, bagi roh. Harusnya itu. Tapi banyak orang apa? Dari daging, kebanggaan jiwa daging, kepada daging. Amin. Kalau dagingnya steak wagyu enak. Kalau daging yang model kedagingan, waduh, bahaya. Hidup dalam daging, ini yang Suci tulis. Orang yang hidupnya menuruti egonya, identitasnya dibangun oleh pandangan dengan kebenarannya sendiri, bukan dengan identitas dari Tuhan, bukan dengan identitas Kristus kasih, tapi egonya. Nih, aku ini menghalalkan segala cara, apapun demi supaya menuruti kemauannya, egonya, yang merasa paling benar seluruh dunia. Jenis kehidupan ini akan berakhir dalam maut. Next. Mereka di ayatnya ini saudara, nurutin daging pasti mati. Itu firman. Saudara, saya tidak baca, saudara baca sendiri. Jadi jangan kaget orang yang ada dalam kedagingan, mereka tetap diberkati. Iya, mereka tetap diberkati. Tapi mereka apa? Dimatikan dengan egonya mereka semua. Pak, itu hidup daging kok. Iya, mereka dihimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, hingga mereka tidak menghasilkan buah yang tidak matang. Artinya apa? Mereka kelihatannya diberkati, tapi wajah Kristus mulai nggak ada. Tujuannya mereka diciptakan apa? Menyaksikan wajah Allah kan? Lah mereka diberkati, tapi wajah Allahnya nggak ada. Itu loh maksudnya. Kalau jiwa ini, kehidupan jiwa tadi, yang lapisan kedua, yang di ruang kudus tadi. Kehidupan psikologi jiwa manusia, yaitu pikiran, emosi, kehendak. Kehidupan jiwa yang mengembangkan intelektual, pikiran, kemampuan, talenta. Ya, orang menjalani kehidupan jiwa berjuang untuk mencapai sukses dalam pekerjaannya, menjalin hubungan baik di dalam keluarga, mengelilingi dirinya dengan kawan-kawan, dan berusaha untuk menjaga hubungan dengan baik dengan orang lain. Mengutamakan kehidupan hanya untuk hal-hal yang berharga dalam kehidupan jiwa, berusaha menjadikan kualitas pribadinya sempurna dan membangun hidupnya berdasarkan kehidupan, perbuatan baik dan sifatnya sosial. Ini baik, tapi perbuatan baik tanpa kasih sia-sia, betul enggak? Perbuatan baik tanpa kasih sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Aku biarpun kau menguasai semua bahasa, biarpun kau bisa punya iman yang bisa memindahkan gunung, bisa bangun gereja, bisa menjangkau jiwa, bahkan membagikan segala sesuatu, menyerahkan tubuh dibakar, sia-sia tanpa kasih. Itu ayatnya. Itu kehidupan jiwa. Salomo kurang apa? Bangun gedung gereja, bangun gedung bait suci paling megah. Pak Salomo apa? Kehidupan jiwanya terpenuhi semua. Hikmatnya luar biasa Salomo. Tapi dia ngomong semuanya sia-sia. Jangan kejar hidup jiwa. Next, kehidupan roh. Kehidupan yang dipimpin oleh roh, tidak menuruti ego. Kalau Salomo masih nurutin egonya, kawin berapa banyak itu, turutin sampai dia menjadi penyembah berhala, ngikut pada orang-orang yang, waduh, ya seperti itu. Kehidupan yang dipimpin roh tidak menuruti hawa nafsu, kehidupan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup, zoe, hidupnya Allah. Dan hidupnya Allah itu adalah terang manusia. Hidupnya Allah itu siapa? Kristus. Kristus itu siapa? Terangnya manusia yang gelap itu loh. Mereka perlu lihat Kristus melalui hidupmu. Amin. Jadi terang manusia itu siapa? Kristus. Kristus mana? Melalui hidupmu. Jadi kerajaan Allah itu bukan di luar kamu. Engkau itu bagian kerajaan Allah. Paham saudara? You know I mean? Jadi kalau roh, tubuh. Roh tanpa tubuh bisa bekerja enggak? Enggak bisa. Roh perlu tubuh. Kalau roh tanpa tubuh namanya hantu. Roh perlu tubuh. Tubuh tanpa roh bisa bekerja enggak? Mati. Artinya apa? Roh kamu itu bagian daripada kerajaan Allah untuk menyatakan Kristus, kerajaan Allah, gambar wujud Allah di bumi seperti di surga. Amin.
Hidup dalam roh selalu mempersembahkan korban persembahan tubuh. Ego kita harus dibakar. Seringkali saya dulu dengar, ayo kita harus jaga api. Tapi egonya tidak mau dibakar. Mana jaga api dengan mulut aja, dalam nama Yesus, haleluya, nyanyi-nyanyi. Enggak bisa, api roh itu bisa nyala kalau ada persembahan tubuh, ego, ada bahan bakarnya. Jadi banyak orang, jaga api Tuhan, nyanyi-nyanyi, enggak bisa. Api Allah itu, roh itu tetap menyala, itu tuh dengan apa? Bakar itu egomu, harga dirimu, emosimu, dengan melepaskan, mengampuni, minta maaf, merendahkan diri, sabar, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran. Itu ada dalam dirimu yang membakar tubuhmu, dagingmu. Dan itulah api itu nyala. Amin. Jadi jangan doa atau wah api Tuhan, api Tuhan, api Tuhan. Tapi sampai rumah kurang ajar kamu. Loh gimana? Taklukkan dirimu ada kehendak roh. Saat kita membangun api unggun, maka api akan tetap terus menyala selama ada sesuatu yang dibakar. Relakan daging kita untuk dibakar. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara.